Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Cerita Islami yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ibadah puasa kita semua berjalan lancar, diberikan kesehatan serta dipanjangkan umur agar dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hakikat puasa serta manfaat besar di balik perintah puasa yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Sebelum kita lanjut, mari kita awali dengan membaca basmalah dan mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa puasa adalah kewajiban, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi bertujuan menjadikan manusia sebagai pribadi yang bertakwa. Menurut penjelasan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ayat ini menegaskan beberapa hal. Pertama, puasa Ramadan adalah kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Kedua, puasa bukanlah ibadah yang hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum beliau. Ketiga, tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan melalui pengendalian diri, kesabaran serta kemampuan menahan hawa nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Di satu sisi Allah memerintahkan manusia untuk makan dari yang halal dan baik. Namun di sisi lain, Allah juga memerintahkan untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan dan minum pada waktu tertentu. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa diperintahkan makan tetapi juga diperintahkan menahan makan? Jawabannya adalah karena puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ada tujuan yang lebih dalam dari itu. Puasa adalah latihan ruhani agar manusia mampu mengendalikan dirinya. Dengan pengendalian diri itulah lahir ketakwaan. Lalu bagaimana agar puasa benar-benar menjadikan kita orang yang bertakwa? Apakah cukup hanya dengan menahan makan dan minum? Tentu tidak semudah itu. Jika seseorang hanya menahan lapar dan dahaga, maka itu baru pada tingkat dasar. Bahkan anak kecil yang sedang belajar pun mampu menahan makan dan minum dalam beberapa jam. Namun puasa yang dikehendaki Allah lebih tinggi daripada itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadits ini Rasulullah menegaskan bahwa jika seseorang masih melakukan perkataan dusta, perbuatan dosa, keburukan, dan maksiat, maka puasanya kehilangan nilai hakikatnya. Allah tidak membutuhkan rasa lapar kita. Yang Allah kehendaki adalah perubahan hati, perubahan sikap dan perubahan perilaku. Ungkapan Allah tidak membutuhkan bukan berarti puasanya batal secara hukum.
Puasanya tetap sah selama ia tidak makan dan tidak minum serta tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya. Namun pahala dan nilai ruhani puasanya terancam hilang atau berkurang secara besar. Secara ilmu fikih, puasanya sah. Namun secara hakikat, puasanya bisa menjadi kosong dari nilai ibadah. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa puasa memiliki tingkatan-tingkatan. Ada puasa orang awam, ada puasa orang yang khusus, dan ada puasa yang lebih khusus lagi, yaitu puasanya para syiddiqin dan orang-orang arif billah. Pada tingkatan pertama, seseorang menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Pada tingkatan kedua, ia menjaga pula pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, dan seluruh anggota tubuhnya dari dosa. Pada tingkatan yang lebih tinggi, ia menjaga hatinya dari selain Allah, membersihkan niatnya, dan menghadirkan kesadaran penuh bahwa ia sedang beribadah kepada Allah semata. Inilah puasa yang mendekatkan seseorang kepada derajat takwa, bukan hanya lapar dan haus, tetapi perubahan total pada diri dan hatinya. Berikut ini adalah beberapa tingkatan puasa, hingga mencapai puasanya para syiddiqin dan orang-orang arif. Puasa orang awam yaitu puasa lahir. Pada tingkatan ini seseorang menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa. Puasa pada tingkat ini sah secara fikih. Kewajiban telah gugur dan secara hukum syariat ia telah melaksanakan puasa. Namun ini baru permulaan. Puasa khusus, yaitu puasa anggota badan. Pada tingkatan ini, seseorang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga seluruh anggota tubuhnya dari dosa. Ia menahan mata dari melihat yang haram, menahan lisan dari dusta dan ghibah, menahan telinga dari mendengar yang haram, menahan tangan dari perbuatan maksiat, menahan kaki dari melangkah menuju dosa. Inilah puasa yang mulai menghadirkan nilai ketakwaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar, dan betapa banyak orang yang berdiri pada malam hari tetapi tidak mendapatkan dari qiyamnya kecuali begadang. Hadits ini menunjukkan bahwa secara hukum puasa bisa saja sah, tetapi secara hakikat kosong dari nilai dan pahala. Kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, puasa khususul khusus, yaitu puasa hati. Inilah puasanya para syiddiqin dan orang-orang arif. Pada tingkatan tertinggi ini, puasa bukan lagi sekadar menahan makan dan minum, bukan pula hanya menjaga lisan dan pandangan. Yang ditahan adalah hati. Hati ditahan dari riya, hati ditahan dari ujub, hati ditahan dari hasad dan kebencian, hati ditahan dari bergantung kepada selain Allah. Pada tingkatan ini, seseorang berpuasa dari segala sesuatu yang melalaikan dirinya dari Allah. Ia menjaga hatinya agar tetap hadir, bersih dan ikhlas. Inilah puasa yang benar-benar melahirkan ketakwaan. Puasa yang bukan hanya mengosongkan perut, tetapi membersihkan jiwa. Seseorang bisa saja tidak menyentuh makanan sejak fajar hingga maghrib, tetapi hatinya masih sibuk mencari pujian. Ia merasa bangga ketika orang lain mengetahui bahwa dirinya berpuasa penuh, rajin melaksanakan qiyam, dan banyak bersedekah. Disinilah puasa hati mulai diuji. Menahan riya jauh lebih sulit daripada menahan lapar. Lapar hanya terasa beberapa jam, tetapi keinginan untuk dipandang baik oleh manusia dapat hidup sepanjang waktu. Puasa hati juga berarti menahan dengki. Apa gunanya perut kosong jika hati penuh rasa iri? Apa artinya menahan haus jika jiwa terasa panas melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain? Dengki membakar pahala secara perlahan, seringkali tanpa disadari.
Orang yang berpuasa secara hakikat akan belajar ikut bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada saudaranya. Ia sadar bahwa pembagian rezeki adalah ketetapan Allah, bukan ajang persaingan manusia. Kemudian ada kesombongan yang sangat halus, merasa lebih rajin dalam ibadah, merasa lebih bersih, merasa lebih dekat dengan Allah. Penyakit ini sering menyelinap justru pada orang-orang yang taat. Padahal semakin dekat seseorang kepada Allah, seharusnya ia semakin merasa kecil di hadapannya. Puasa hati melahirkan kerendahan. Ia takut amalnya tidak diterima. Ia khawatir puasanya hanya sebatas lapar dan dahaga. Ia tidak pernah merasa aman dari kekurangan dirinya sendiri. Yang paling dalam adalah menahan hati dari selain Allah. Artinya, tidak menjadikan dunia sebagai pusat perhatian. Tidak menjadikan puasa sekadar rutinitas tahunan atau kebiasaan sosial. Hatinya sadar bahwa setiap rasa lapar adalah panggilan untuk mengingat Allah. Setiap rasa haus adalah latihan untuk melepaskan ketergantungan pada dunia. Ia tidak hanya menunggu azan maghrib untuk berbuka, tetapi menanti ridha Allah agar hatinya benar-benar tenang. Pada tingkat ini, puasa menjadi perjalanan batin. Lapar menjadi cermin. Haus menjadi pengingat bahwa manusia lemah dan selalu membutuhkan Tuhannya. Puasa tidak lagi berhenti di perut, tidak pula hanya di lisan, tetapi sampai ke pusat jiwa. Menahan perut memang lebih mudah dibandingkan menahan ego. Menahan makan hanya membutuhkan waktu, tetapi menahan ria, hasad, dan kesombongan membutuhkan kesadaran setiap saat. Karena itu, puasa hati adalah puasa para syidiqin, mereka yang jujur kepada Allah, yang tidak puas hanya dengan sahnya ibadah, tetapi menginginkan diterimanya ibadah. Ketika hati telah ikut berpuasa, seseorang akan benar-benar berubah. Ia menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih pemaaf. Setelah Ramadan berlalu, akhlaknya tidak kembali seperti semula. Karena yang ia latih bukan hanya tubuhnya, melainkan juga jiwanya. Puasa dalam dimensi tasawuf bukan sekadar ibadah waktu tertentu, tetapi sebuah metode penyucian jiwa. Dalam bahasa ruhani, ia adalah proses tazkiyatun nafs, membersihkan, menumbuhkan, dan mengangkat jiwa dari kotoran hawa nafsu menuju kejernihan hati. Para ulama seperti Al-Ghazali menjelaskan bahwa akar kerusakan manusia bersumber dari dua hal, syahwat dan ghaflah, kelalaian. Syahwat membuat manusia diperbudak keinginan. Kelalaian membuat hati tertutup dari cahaya Allah. Puasa datang untuk memukul dua akar ini sekaligus. Ketika seseorang lapar, dominasi syahwat melemah. Nafsu yang biasanya kuat karena selalu dituruti, tiba-tiba kehilangan energinya. Dalam keadaan kenyang, jiwa cenderung liar. Dalam keadaan lapar, jiwa lebih mudah tunduk. Itulah sebabnya banyak orang saleh memperbanyak puasa sunnah, karena mereka memahami bahwa lapar adalah cara melembutkan hati. Namun penyucian jiwa bukan hanya soal melemahkan nafsu, tetapi juga menguatkan kesadaran. Setiap detik puasa adalah latihan muraqabah, merasa diawasi Allah. Tidak ada manusia yang tahu apakah seseorang diam-diam minum atau tidak. Tetapi ia tetap menahan diri karena sadar Allah melihat. Kesadaran inilah yang membersihkan hati dari ketergantungan pada penilaian manusia. Dalam tazkiyatun nafs, ada 3 tahapan jiwa yang sering dibahas para ulama. Nafs al-ammarah, jiwa yang memerintah kepada keburukan. Nafs al-lawamah, jiwa yang menyesali dosa. Nafs al-muthmainnah, jiwa yang tenang. Puasa adalah sarana untuk mengangkat jiwa dari tingkat pertama menuju ketenangan. Saat lapar, seseorang mulai menyadari kelemahannya. Saat haus, ia sadar bahwa dirinya bukan apa-apa tanpa rahmat Allah. Kesadaran ini melahirkan kerendahan. Kerendahan melahirkan ketundukan.
Ketundukan melahirkan ketenangan. Tazkiyah juga berarti mengosongkan lalu mengisi. Puasa mengosongkan tubuh dari makanan dan mengosongkan hati dari kesombongan. Tetapi kekosongan itu harus diisi dengan zikir, tilawah, doa, dan tafakur. Jika tidak diisi, maka setelah berbuka hati akan kembali dipenuhi dunia. Puasa yang benar membuat seseorang lebih peka terhadap dosa. Hatinya cepat tersentuh ketika melakukan kesalahan. Ia merasa berat jika berkata kasar. Ia gelisah jika hatinya kotor. Itu tanda bahwa jiwanya sedang dibersihkan. Dan ketika jiwa mulai bersih, cahaya ketaatan menjadi mudah masuk. Ibadah terasa ringan. Doa terasa lebih hidup. Tangis dalam sujud terasa lebih dalam. Bukan karena lapar semata, tetapi karena hijab-hijab nafsu mulai menipis. Puasa sebagai tazkiyatun nafs berarti menjadikan Ramadan sebagai madrasah pembentukan hati. Jika setelah Ramadan seseorang kembali pada kebiasaan lama tanpa perubahan akhlak, berarti puasanya belum menyentuh wilayah jiwa. Jika puasa dipahami sebagai jalan penyucian jiwa, maka langkah berikutnya dalam tasawuf adalah memahami bahwa puasa bukan hanya melemahkan nafsu, tetapi menyingkap hijab antara hamba dan Tuhannya. Dalam keadaan kenyang dan sibuk dengan dunia, hati cenderung tebal. Ia sulit menangkap cahaya ilahi, tetapi ketika lapar, ketika tubuh dilemahkan, justru ruh mendapatkan ruang untuk menguat. Inilah paradoks spiritual. Tubuh dilemahkan agar ruh dikuatkan. Para ahli suluk menjelaskan bahwa nafsu dan ruh sering berada dalam tarik-menarik. Jika nafsu dominan, ruh terhijab. Jika nafsu dilemahkan, ruh mulai memimpin. Puasa adalah latihan memindahkan kepemimpinan itu dari nafsu menuju ruh. Dalam kondisi ini, seseorang mulai merasakan kehadiran Allah bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman batin. Zikir tidak lagi sekadar ucapan, melainkan kebutuhan. Doa bukan lagi rutinitas, melainkan percakapan penuh harap. Tangis bukan dibuat-buat, tetapi lahir dari kesadaran akan kelemahan diri. Lebih jauh lagi, puasa melatih sifat ikhlas. Tidak ada ibadah yang sedemikian tersembunyi seperti puasa. Salat terlihat, zakat terlihat, sedekah terlihat. Tetapi puasa secara hakikat hanya diketahui oleh Allah dan diri sendiri. Disinilah latihan kejujuran spiritual terjadi. Hamba belajar beramal tanpa saksi manusia. Ketika jiwa mulai bersih, tanda-tandanya tampak dalam akhlak. Ia menjadi lebih sabar, tidak mudah tersinggung, tidak cepat menghakimi. Lapar mengajarkannya empati, haus mengajarkannya kepedulian, kekurangan sementara mengajarkannya syukur yang mendalam. Dalam tasawuf, tujuan akhirnya bukan sekadar menahan diri, tetapi mencapai ma'rifah, pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Puasa menjadi jembatan menuju kesadaran bahwa segala sesuatu berasal darinya dan kembali kepadanya. Saat berbuka, ia tidak hanya merasakan nikmat makanan, tetapi merasakan kasih sayang Allah yang mengizinkannya kembali menikmati rezeki. Dan semakin dalam seseorang berpuasa secara ruhani, semakin ia sadar bahwa musuh terbesarnya bukan dunia, bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Puasa adalah cermin. Ia memperlihatkan seberapa besar ego masih menguasai hati. Jika seseorang selesai Ramadan dengan hati lebih lembut, lebih mudah menangis karena Allah, lebih ringan memaafkan, lebih sedikit mencintai pujian, maka tazkiyatun nafs sedang bekerja. Namun jika yang berubah hanya jadwal makan, maka perjalanan ruhani belum benar-benar dimulai. Pada akhirnya, puasa dalam tasawuf adalah perjalanan dari pengendalian diri menuju penyerahan diri, dari menahan keinginan menuju merelakan kehendak,
dari merasa memiliki kekuatan menuju menyadari bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jika puasa kita telah sampai pada pemahaman yang sebenar-benarnya, maka itulah yang dimaksud Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Puasa bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi sarana pembentukan takwa, menjadikan kita hamba yang sadar, tunduk, dan menjaga diri di hadapan Allah, baik saat dilihat manusia maupun tidak. Puasa bukanlah kebutuhan Allah, melainkan kebutuhan kita. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan ibadah makhluknya sedikit pun. Kitalah yang membutuhkannya. Kitalah yang membutuhkan bimbingan, ampunan, dan rahmat-Nya. Andai seluruh makhluk berpaling dari Allah, hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Sebaliknya, manusialah yang akan rugi karena menjauh dari sumber kehidupan dan kebaikan. Karena itu, dalam menjalankan puasa dan seluruh perintah-Nya, kita dituntut untuk ikhlas dan ridha. Ikhlas dalam niat, ridha dalam menjalankan. Tidak merasa berat, tidak merasa terpaksa, tetapi sadar bahwa setiap perintah Allah pasti mengandung hikmah dan kebaikan bagi hamba-Nya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga penjelasan ini semakin menambah pemahaman kita tentang hakikat ibadah di bulan suci Ramadan dan menjadikan puasa kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melahirkan ketakwaan. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekeliruan atau kekurangan. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Segala kekurangan berasal dari diri saya pribadi, dan segala kebenaran serta ilmu sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.